Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, adakah mereka sanggup mengorbankan keluarga, adakah mereka sanggup mengorbankan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim wa faddalahum bil qawlil adil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa ashhadu anna muhammadan abdul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dil qalbil halim wa alihi al mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'ahu sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bitaqwahil azim wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, seorang manusia mulia dan nabi yang terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai macam negara, dari berbagai macam belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lain, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada.
Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin menggambarkan interaksi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan salat Idul Adha dan beribadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail yang merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indahnya oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim falamma balagha ma'as-sa'i qala ya ibni inni ara fil manami anni ajbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajuni insyaallah minas sabirin. Tak kala itu sampai umurnya dan sanggup berusaha untuk bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, yang di kemudian harinya pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala harus dipatuhi, perintah Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, adakah mereka sanggup mengorbankan keluarga, adakah mereka sanggup mengorbankan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam studi fikih kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang meraih. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan diri, kedekatan ridha Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut sebagai udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yaitu pengorbanan.
baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang virtual, makna tadhiyah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah kurban ini nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kepada Allah bukanlah fisik hewan kurban, bukanlah nilai-nilai yang lainnya, akan tetapi nilai takwa dan keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhummaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai hanya kepadanya adalah takwa dari kamu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, sehubungan dengan perintah berkurban, maka Rasulullah SAW setiap tahun menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup dengan sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah, rumah megah, kendaraan yang mewah, bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun korma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakan, boleh dikenakan sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat kaum muslimin, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun balam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali kalian mendekati tempat salat kami. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhiratnya. Salah satu dari hikmah berkurban yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, predikat muttaqin, serta mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harusnya sirna, sifat rakus, sifat serakah, semuanya lenyap seketika dengan adanya berkurban. Yang ketiga, menanamkan rasa sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan terhadap penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang-orang terutama fakir miskin, agar mereka bisa ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbullah rasa empati, rasa berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang terakhir yaitu melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban akan selalu terbiasa untuk berderma kepada yang lain, untuk saling berbagi kepada yang lain. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarruk, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan kepada umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah senantiasa berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya,
dan memberikan kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga orang-orang yang telah berkurban pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang berlipat-lipat ganda, dan yang belum berkorban semoga tahun yang akan datang dapat melaksanakan ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawlan astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu ya ikhwanikum rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun azim wa'lamu annahu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala al-khalil Ibrahim imaman lana wa khalisul umur wa mu'zil mabzur wa mudassir manasikal hajjil mabrur. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla ala nabi qadima wa amara Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasrad din wahzul man hadal muslimin wa al kafaratil wal musyrikin wa ali kalimati ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala majidkum was'alu falyutikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.